Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ade, saya dari kelompok 1 akan memaparkan laporan studi kasus terkait dengan pengawasan mutu bangunan pada tahapan perencanaan bangunan gedung dan kantor Kementerian Koordinator 3. Yang pertama, latar belakang. Pada bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan pembangunan bangunan gedung negara yang diselenggarakan pemerintah sebagai bentuk upaya menyediakan ruang kerja bagi ASN Kementerian Koordinator 3 pada tahap awal pengembangan ibu kota negara. Dalam perencanaan bangunan gedung negara pada umumnya, sering dijumpai kesalahan perencanaan yang berdampak pada keberfungsian dari bangunan itu sendiri. Kesalahan tersebut biasanya terjadi pada aspek keandalan bangunan yang meliputi kenyamanan dan kemudahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi perhatian penting untuk melakukan identifikasi penerapan standar teknis bangunan gedung dalam tahap awal perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar pemenuhan standar teknis sebagai langkah awal pemenuhan mutu pada tahap perencanaan dapat menciptakan bangunan gedung yang layak, aman, dan nyaman untuk ditempati. Yang berikut maksud dan tujuan. Maksud dilaksanakannya studi kasus ini adalah untuk mengidentifikasi pengawasan mutu pada tahap perencanaan guna meminimalisir kesalahan pelaksanaan pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu diperolehnya informasi pengawasan mutu pada tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan ketentuan peraturan bangunan gedung negara. Selanjutnya, identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan pada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada tahapan perencanaan mutu bangunan yang meliputi aspek keandalan bangunan dengan kriteria kenyamanan dan kemudahan dalam bangunan gedung. Selanjutnya, ruang lingkup studi kasus. Adapun ruang lingkup pada studi kasus ini hanya meliputi aspek keandalan bangunan pada kriteria kenyamanan dan kemudahan yang meliputi 1. Tersedianya standar jumlah lantai dan kebutuhan ruang menteri dan pejabat eselon 1 yang sesuai ketentuan bangunan gedung negara. Yang kedua, terpenuhinya fasilitas penghubung antar lantai pada bangunan gedung negara. Yang ketiga, tersedianya fasilitas sarana prasarana pada bangunan gedung negara. Selanjutnya, profil lokasi studi kasus. Adapun profil lokasi studi kasus proyek pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 adalah sebagai berikut. Nama pekerjaan, pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Lokasi pekerjaan, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah bangunan terdiri dari 4 bangunan dengan penghubung jembatan second wall quay. Luas kawasan yaitu 32.900 meter persegi. Luas bangunannya sendiri sebesar 31.124 meter persegi. Jumlah lantai 7 sampai dengan 8 lantai. Jenis bangunan yaitu bangunan gedung. Fungsi bangunannya yaitu gedung perkantoran. Klasifikasi bangunan yaitu tidak sederhana. Kapasitas atau daya tampung adalah sebesar 1.330 pegawai. Berikut adalah dokumentasi lokasi pekerjaan. Bisa dilihat dalam gambaran dokumentasi ini, bangunannya terdiri dari 4 gedung yaitu Tower 1, Tower 2, Tower 3, dan Tower 4. Gedung ini terhubung oleh second wall quay, jembatan second wall quay untuk menghubungkan antara Tower 1, Tower 2, dan
3 dan tower 4. Selanjutnya, permasalahan pengawasan mutu pada tahap perencanaan. Tahapan perencanaan adalah tahap awal dalam pembangunan bangunan gedung negara. Pada tahapan ini, konsep perencanaan menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam merencanakan bangunan gedung negara, sering dijumpai kesalahan perencanaan yang berdampak pada keberfungsian dari bangunan itu sendiri. Kesalahan tersebut biasanya terjadi pada aspek keandalan bangunan yang meliputi kenyamanan dan kemudahan. Kenyamanan dalam aspek keandalan bangunan meliputi ruang gerak yang berkaitan dengan kebutuhan ruang dan standar jumlah lantai bangunan, serta aspek kemudahan yang meliputi fasilitas hubungan ke dalam bangunan gedung berupa aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman, serta terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana dalam bangunan gedung negara. Selanjutnya, dampak dan risiko kesalahan dalam tahapan perencanaan. Dampak dan risiko kesalahan pada tahapan perencanaan saat bangunan dimanfaatkan antara lain: yang pertama, penyempitan ruang gerak pada bangunan gedung. Yang kedua, kebutuhan ruangan dan luas ruangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sirkulasi udara dan kelembapan yang kurang baik. Yang keempat, jumlah lantai bangunan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kelima, aksesibilitas antar lantai yang tidak memadai. Selanjutnya, strategi pengendalian mutu bangunan tahap perencanaan. Yang pertama, kebutuhan ruang. Pada perencanaan bangunan gedung negara berdasarkan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, bagian 3 pasal 15 menyebutkan kebutuhan ruang menteri dan pejabat eselon 1 pada bangunan gedung kantor terdiri dari ruang utama dan ruang penunjang. Yang kedua, jumlah lantai bangunan. Pada perencanaan bangunan gedung negara, standar jumlah lantai diatur dalam pasal 10 Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Pada peraturan ini, jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 lantai, dan untuk bangunan negara yang dibangun lebih dari 8 lantai harus mendapatkan persetujuan dahulu dari menteri. Berikut ini adalah tabel kebutuhan ruangan untuk menteri dan pejabat eselon. Untuk menteri itu sendiri terdiri dari 2 jenis ruangan, yaitu ruang utama dan ruang penunjang. Ruang utama terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf 8 orang, ruang simpan, dan ruang toilet. Untuk ruang penunjang, yaitu ruang rapat utama kementerian untuk kapasitas 100 orang. Untuk pejabat eselon 1, hampir sama dengan ruang menteri, yaitu mempunyai rincian ruangan, yaitu ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf 5 orang, ruang simpan, dan ruang toilet. Untuk ruang penunjangnya juga, yaitu ruang rapat utama kementerian untuk kapasitas 75 orang. Selanjutnya, strategi pengendalian mutu bangunan tahap perencanaan. Yang pertama, standar keandalan bangunan pada aspek kemudahan. Persyaratan kemudahan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Pada persyaratan hubungan ke, dari, dalam bangunan berkaitan erat dengan hubungan vertikal dan horizontal dalam bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 wajib dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal lift yang dipasang. Untuk kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana ada pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas berupa ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
Selanjutnya, identifikasi pengendalian mutu bangunan. Kebutuhan ruang. Berdasarkan data yang telah saya terima, kebutuhan ruang menteri dan pejabat eselon 1 pada bangunan gedung Kementerian Koordinator 3 telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang bangunan gedung negara. Berikut ini adalah rincian ruangan pada gedung kantor Kementerian Koordinator 3. Untuk menteri sendiri memiliki rincian ruangan yaitu ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang simpan, ruang toilet, dan ruang rapat utama menteri. Untuk pejabat eselon sendiri hampir sama dengan ruangan menteri, yaitu memiliki rincian ruangan yaitu ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang simpan, ruang toilet, dan ruang rapat utama kementerian. Selanjutnya, standar jumlah lantai. Berdasarkan data yang telah saya peroleh, bangunan gedung Kementerian Koordinator 3 memiliki jumlah lantai sebanyak 7 sampai dengan 8 lantai. Untuk jumlah lantai ini sebenarnya telah memenuhi standar kriteria yang termuat dalam Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang bangunan gedung negara. Selanjutnya, standar aspek kemudahan. Yang pertama, hubungan vertikal antar lantai. Pada gedung Kementerian Koordinator 3 telah direncanakan dan dilaksanakan penyediaan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai. Sarana hubungan antar lantai ini berupa 3 unit lift yang terdiri dari lift panoramik, lift VIP, dan lift service. Dengan adanya sarana hubungan antar lantai ini, kegiatan perkantoran gedung Kementerian Koordinator 3 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan fungsi bangunannya. Selanjutnya, kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana. Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana pada bangunan gedung Kementerian Koordinator 3 telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang bangunan gedung. Adapun sarana dan prasarana yang telah direncanakan dan dilaksanakan antara lain yaitu ruang musola, ruang pantry, ruang comment center atau ruang pusat pengendali data, area parkir mobil dengan kapasitas 121 unit, dan area parkir sepeda kapasitas 102 unit. Selanjutnya, rekomendasi hasil. Berdasarkan hasil pengawasan mutu pada tahap perencanaan pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 yang ditinjau dari aspek keandalan bangunan, dapat diberikan rekomendasi bahwa pemenuhan aspek keandalan bangunan pada tahapan perencanaan berdasarkan peraturan bangunan gedung negara yang meliputi kebutuhan ruang, standar jumlah lantai bangunan, fasilitas hubungan ke dalam bangunan gedung, serta kelengkapan sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik dalam tahapan perencanaan, serta telah dilaksanakan pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan yang pertama, kebutuhan ruang untuk menteri dan pejabat eselon 1 yang telah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, standar jumlah lantai untuk kategori bangunan negara telah sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, kemudahan akses dalam bangunan berupa hubungan vertikal antar lantai telah terpenuhi dengan adanya pemasangan lift. Yang keempat, tersedianya sarana prasarana penunjang seperti ruang musola, pantry, ruang pengendali data, dan area parkir kendaraan yang telah terpenuhi dengan baik. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.